Selamat datang di Streetwave Podcast, perbincangan mengenai film, musik, game, teknologi, dan opini tentang banyak hal. Selamat mendengarkan. Streetwave Podcast episode ke-7. Kali ini kita di segmen Street Scene. Mau bahas-bahas tentang film. Nggak tahu ini judulnya apa ini Bung Putut? Ini judulnya filmnya Bad Genius. Jadi kalau secara harfiah emang artinya adalah orang jenius yang Jahat. bad gitu ya. Jadi Film dari mana ini? film dari Thailand ini kebetulan. Jadi ini film Thailand yang rilis pada 3 Mei 2017. Jadi mungkin sekitar ya 3 tahun yang lalu lah. Nah, film ini baru berarti ya? Ya, Hitungannya baru. nah tergantung definisi baru itu. Kalau saya sih setahun, tapi kalau udah 3 tahun ya belum nonton juga hitungannya baru. Jadi ini filmnya didistribusikan sama GDH. GDH ini kebetulan subsidiary atau anak perusahaannya, subsidiary pokoknya lah. Jadi JMM Grammy. Di JMM Grammy ini adalah bagian dari perusahaan legendaris produsen film Thailand yang bernama GTH. Sering lihat kalau GTH ada huruf G, T, dan H di depan film Thailand itu pasti yang bikin dari mereka. Nah, G-nya ini adalah JMM Grammy. Nah, mereka ini GTH kebetulan sudah bubar per 2015 dan yang masih tetap produksi filmnya sih JMM di bawah yang produksi GDH di bawah JMM gitu. Oh, ini kalau Amerika ini kayak Hollywood gitu ya? Apa kalau India itu kayak Bollywood atau gimana? Bukan. Enggak, kalau seperti rumah produksi aja. Oh, kalau GDH rumah produksi. Kadang-kadang ada yang rumah produksi, ada yang mendistribusi. Jadi ya bukan kalau yang Amerika itu kan hampir semua kita bisa bilang film terbitan Amerika Hollywood misalnya gitu. Yeah. Nah, kalau yang Thailand ini apa Thaiwood nih enggak ada juga. Jadi ya mereka hanya inilah. Ya, ini cuma perusahaan rumah produksi dari Thailand berarti. Kebetulan kalau yang kita mau bahas ini. Terus film ini konsepnya itu menceritakan anak-anak sekolah gitu ya, yang awalnya itu mencontek dalam ujian di sekolahnya dalam skala kecil, terus kemudian semakin lama semakin besar, kemudian berusaha untuk mencontek dalam level yang lebih tinggi, Bung. Jadi awalnya mereka contek per ujian biasa, misalnya kayak ujian kenaikan kelas, terus ujian bulanan, ulangan harian, bulanan gitu-gitu kan. Nah, terus makin kesini karena udah bisa mengumpulkan massa yang cukup banyak, mereka mau ngakalin ini sistem penerimaan mahasiswa ke perguruan negeri Amerika. Nah, kalau di sini dinamakan STIC atau STIC. Kalau di Indonesia mungkin inilah kayak mirip-mirip kayak SNMPTN kayak gitulah. Jadi ngakali biar bisa nyontekin banyak orang dan keterima di jurusannya. Kalau di sini Indonesia kan yang rame kan joki gitu ya. Iya. Kalau di sana di film ini. Di film ini jawabannya itu di-share biar semua anggotanya itu bisa mendapatkan skor yang tinggi, terus keterima di kampus yang mereka inginkan kayak gitu. Di Amerika karena kebetulan memang Thailand nggak punya kampus. Mungkin mereka punya kampus juga, cuma kayak inilah kurang bergengsi gitu. Lebih mantep kalau udah sekolahnya bayar mahal, kuliahnya di Amerika gitu mungkin ini. Jadi ini kayaknya anak-anak orang punya duit tapi nggak pinter gitu ya. Bodoh gitu lah istilahnya gampangannya. Jadi
Tapi pasti ada yang pintar berarti. Nah. Karakternya itu pasti ada yang pintar. Ada yang jenius ini karena bad genius. Tokoh utamanya kebetulan pinter. Oh. Jadi oke. ini tokoh utamanya ini seorang cewek gitu ya, namanya Lin. Nah, Lin ini masuk ke sekolah baru yang dianggap sama bapaknya itu mampu memberikan peluang yang lebih besar untuk sekolah ke luar negeri atau ke Amerika tadi. Nah, tapi si Lin ini sebenarnya dia nggak pengen-pengen banget masuk ke sekolahan itu karena sekolahnya mahal. Terus kemudian dia datang dari keluarga yang pas-pasan, jadi tahu diri lah istilahnya lah. Iya. Tapi kan namanya orang tua kan selalu memberi yang terbaik buat anaknya. Jadi sepanjang film tuh dibilangin kalau udah nggak apa-apa, yang penting kamu bisa keterima di kampus yang kita inginkan bersama kayak gitu. Nah, Lin ini kan kebetulan cukup pinter untuk anak seusianya gitu. Jadi kelihatan sangat mencolok lah perbedaan kecerdasan antara Lin dan teman-temannya. Nah, awalnya itu dia diminta sama teman deketnya. Jadi dia ada teman deket namanya Grace gitu kan. Nah, si Grace ini dia ya seperti yang tadi, dia kaya tapi nggak pinter-pinter amat gitu. Iya. Kebetulan karena kenal anak baru gitu kan, terus inilah kayak tanda petik memohon buat dicontekin pas di ujiannya, karena Lin ini udah jawab banyak gitu tapi si Grace ini belum jawab sama sekali. Sorry sebelumnya, ini kita akan spoiler ya, jadi akan banyak spoiler di sini, jadi sudah ditanggung resikonya ketika teman-teman ngeklik video ini sudah siap dengan spoilernya. Jadi kalau nggak mau spoilernya ya silakan langsung nonton aja, entah gimana caranya silakan pikir Langsung sendiri. di skip nanti di bagian terakhir. Soalnya kan udah nggak tayang juga. Iya, Gimana iya. caranya kita mengaksesnya kan ke bioskop? Sekarang bioskopnya tutup karena Online mungkin. wah, itu silahkan cari sendiri lah. Jalur kita tidak sediakan tapi silahkan cari sendiri. Nah, jadi karena ngelihat temennya dalam kesusahan gitu. Bentar, ini film bioskop ini, bukan film Ya, ini sempat tayang di bioskop waktu itu. di Indonesia? Ya, kebetulan di Indonesia sempat tayang, tapi tayangnya di ini CGV, kebetulan CGV. Jadi kan CGV kan emang khas menayangkan film-film yang nggak ditayangkan sama Yang lain. yang lain gitu, karena dia Karena ini film Asia juga film ya. Asia, betul. Oke. Kebetulan ini ceritanya jadi karena temennya tadi si Grace itu balik ke yang tadi ya, jadi temannya si Grace itu dia kesulitan. Nah, Lin ini muncul lah rasa iba atau empatinya gitu. Kemudian dicontekin lah temennya ini dengan cara jawabannya ditulis di penghapus. Jadi sama kayak pas zaman-zaman kita sekolah dulu. Jadi jawabannya A B A C D gitu. Nah, ditulis di penghapus. Terus penghapusnya dioper ke belakang. Kebetulan Grace ini posisinya persis di belakangnya. Jadi inilah terfasilitasi lah dengan posisi duduknya kan, karena emang dari dulu juga kalau Pas sekolah ya, kan sesuai nomor urut. posisi menentukan prestasi biasanya kan, kalau dalam zaman kuliah dulu kan ada ini posisi menentukan prestasi. Jadi si Grace ini tertolong lah dengan jawaban-jawaban dari si Lin. Nah, Grace ini itu kemudian cerita sama pacarnya namanya Pat. Nah, si pacarnya ini lebih kaya lagi, lebih kaya tapi juga nggak pinter ya. Emang ada ya sekolah kayak Lebih gitu goblok lagi udah. ya? Ada kan sekolah kayak gitu kan, jadi dia isinya orang-orang kaya tapi sebenarnya pinter juga, nggak cuma Itu stereotip yang sering kita jumpai lah. entah dimanapun. Kita nggak nyebutin nama sekolahnya tapi kira-kira adalah tempat kayak gitu. Nah, si Grace ini cerita sama pacarnya kalau dia dicontekin sama si Lin. Nah, kemudian keluarlah usul karena mereka tahu juga Lin ini dari keluarga pas-pasan lah. Jadi ditawarin. Jadi kamu kalau mau ini nyontekin aku ini nanti per mata pelajaran tak bayar sekian. Kemudian ada sekian belas mata pelajaran, kamu dapat sekian. Nah, saya juga nggak sendiri, saya punya teman-teman juga, yang butuh jawaban itu, grupnya kita 5 orang.
Nah, hitung aja sendiri kamu dapat berapa. Jadi server istilahnya. Di server, istilahnya kalau pas zaman kuliah istilahnya jadi server ya. Zaman SMA ya, jadi server, beli jawaban. Nggak tahu tapi kan sekarang kan nggak ada ujian nasional, jadi udah Kita nggak tahu ada server. kalau gitu kayak gimana. Cuma Ya. akhirnya inilah metode pemberian jawabannya itu variatif gitu. Ada yang ada yang menggunakan isyarat jari, terus ada yang menggunakan metode apa gitu. Dan memang terbukti sukses gitu karena SMS nggak ada SMS itu tergantung. Kalau kampusnya kalau sekolahnya nggak di film ini di film ini mereka nggak pakai metode kayak gitu. Jadi terlalu mencolok kan ya kalau pakai kayak gitu kan. Nah, kebetulan si Lin ini dia bukan yang paling yang paling pintar di sekolahnya. Jadi dia punya rival. Nah, rivalnya namanya Bang gitu, Bang. Nah itu PANK Bang. Nah, beda sama Lin, kalau Bang ini dia orangnya idealis. Ya. Jadi dia bener-bener ada kan ya orang yang kayak gitu yang pintar tapi nggak mau nyontekin orang lain, itu kan juga ada. Kebetulan si Bang ini settingannya seperti itu. Nah, karena mereka sudah settle lah istilahnya ya, tim menconteknya sudah settle gitu. Grupnya Lin ini ya. Grupnya Lin ini sudah settle. Akhirnya yang orientasinya awalnya hanya ingin membantu itu berubah. Jadi ladang bisnis, ladang usaha, peluang usaha. Uang gitu lah ya, uang. Jadi uang. Mulai realistis berarti. Mulai realistis, ceritanya jadi seperti itu. Nah, akhirnya mereka itu ya tadi seperti yang di opening di depan, mereka itu mencoba mengakali sistem penerimaan mahasiswa perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi di luar negeri lah. Jadi langsung mainnya luar negeri ini. Skalanya udah gede kan, mereka udah kelas 3 ceritanya gitu kan. Ya, supaya filmnya menarik juga. Supaya filmnya menarik, yes. Terus kan mereka bingung juga kan gimana caranya gitu. Gimana caranya buat memberikan kunci jawabannya. Iya. Akhirnya tim kecil tadi mencoba untuk merekrut si Bang. Yalah, join kelompoknya kita gitu. Nanti kamu dapat bagian sekian gitu. Karena si Bang juga kebetulan dia pintar dan keluarganya pas-pasan. Bentar. Itu kenapa ini timnya Lin ini, grupnya Lin ini butuh si Bang? Bukannya Lin kan udah pintar juga. Ya, karena kan soal penerimaan perguruan tinggi ini kan lebih banyak kan, lebih banyak dan nggak segampang pas ujian sekolah biasa lah. Mungkin entah bisa jadi soalnya lebih banyak dan cara terbaik untuk melakukannya kan dengan menghafal. Jadi untuk soal ini jawabannya ini cara terbaik untuk distribusinya adalah dihafalkan. Jadi dan si Bang ini berarti jago menghafal atau gimana? Juga jago menghafal kebetulan. Lebih jago daripada Lin. Untuk lebih jagonya kita nggak tahu, tapi dua-duanya sama-sama pinter lah. Seperti itu. Nah, sudah berhasil direkrut, terus kemudian ada tim inti yang bagiannya mikir strategi di dalam situ, gimana untuk sistem dan pencontekannya gimana. Ada yang ngumpulin orang, jadi siapa yang mau gitu. Dan sorry ya, ini tadi di awal udah bilang spoiler ya. Metodenya ini epic banget. Iya. Jadi mereka berdua itu tahu fakta kalau ujian ini dilakukan di seluruh dunia. Dan di mana Australia itu 2 jam sebelum Thailand. Jadi ketika Australia itu jam 8, maka di Thailand kan masih jam 6 kayak gitu. Jadi ketika orang di Australia sudah mulai ujian, yang di orang Thailand masih siap-siap lah berdoa gitu kan. Nah, sarapan. Kira-kira seperti itu. Nah, mereka berdua itu terbang ke Australia untuk mengerjakan soalnya lebih dulu. Kemudian jawabannya di-share. Ada kejanggalan sebenarnya di sini, tapi kejanggalannya kita bahas di belakang aja kali ya. Oke. Mereka kemudian menghafal
Australia. ke Australia mengerjakan ujiannya, terus dihafalkan dengan segala intriknya. Hmm. Akhirnya mereka bisa mengirim jawabannya ke Thailand. Oke. Metode pencontekannya itu menggunakan apa? Menggunakan barcode. Jadi kalau tebalnya segini itu A, tebalnya segini B, tebalnya segini C, tebalnya segini D gitu. Oh. Dan barcode tersebut dicetak di pensil 2B yang mereka gunakan. Jadi dengan bermodalkan pensil itu, ya jawabannya udah kelihatan. Mereka dari awal udah di briefing kan, kalau yang ketebalan sekian ini A, ketebalan segini B, ini C, ini D. Nah, jadi Lin sama Beng tugasnya adalah ngerjain soal, sementara tim yang lain itu berhasil menyewa pabrik pensil pensil kecil gitu untuk dipinjam 1 hari dan produksi Pensil dan jawaban. pensil dan Dengan jawaban. jawaban. Pensil dengan barcode yang ada Dengan barcode yang ada jawabannya, dan itu sudah terstruktur. Jadi semua orang yang mau mencontek berkumpul di pabrik menunggu jawabannya, kemudian ketika jawabannya udah ada, pensilnya dicetak terus didistribusi, 1 orang dapat 1 pensil. Oke. Sudah gitu di depan gerbang pabriknya udah standby ojol buat mengantarkan mereka ke Tempat lokasi ujian. Jadi udah terstruktur sekali. Iya. Jadi begitu jawabannya dikirimkan dari Australia, kemudian dicetak di barcode, kemudian masing-masing dapat, berangkat ujian, dan faktanya semuanya lolos. Oh. Epic banget. Jadi semuanya lolos gitu. Iya, iya. Meskipun di endingnya si Lin ini sendiri menyerahkan diri. Oh. Dia bilang ke bapaknya akan skema yang dia lakukan, kemudian menyerahkan diri menyerahkan diri kemana ini? Ke badan yang Ke pihak berwajib. badan yang melaksanakan ujian. Oh. Jadi saya curang, saya nggak usah diloloskan. Ya emang faktanya dia nggak diloloskan. Dia ditanyain temennya siapa, dia nggak ngaku, saya sendiri gitu. No. Jadi dia doang yang nggak lolos. Nggak lolos. Lainnya semua lolos, timnya semua lolos. Bahkan si Beng sendiri juga lolos gitu, karena kan dia di keep kan identitasnya gitu. Dan film ini kebetulan dengan cerita seperti ini ya, dia itu bisa mendapatkan banyak penghargaan lah di luar negeri. Sebelum masuk ke penghargaan. Gimana? Terus nasibnya si Lin gimana akhirnya? Nasibnya ya tadi, dia menyerahkan diri ke badan ujian. Terus Dia bilang dia curang, jadi diskualifikasi. Ya sudah. film berakhir di situ. Film berakhir di situ dan memperlihatkan bahwa teman-temannya yang dia curangin sukses. Mereka berpesta, Lin masih diajak pesta. Wah, terima kasih, gara-gara kamu kita keterima di kampus ini gitu. Tapi Linnya emang enggak. Linnya diem aja kalau sebenarnya dia menyerahkan diri, dan dia nggak meneruskan lah kasarnya. Nggak ada ending lain apa kesimpulan lain setelah kejadian itu. Harusnya dibuat sequelnya ya, tapi sejauh ini endingnya kayak gitu. Oke. Ini yang keren banget sebenarnya. Pas awal nonton kita kan mikirannya kayak apa ya, film-film SMA biasa kali ya, film-film remaja lah, film-film remaja. Dan Thailand ini memang terkenal jago untuk bikin film remaja. Oh gitu. Jadi sudah banyak berarti ya film-film yang film-film produksi di perusahaannya itu, atau pas mereka masih dalam GTH pun mereka sudah sering bikin film-film yang bertemakan
remaja, cinta, komedi, kadang-kadang ada horor. Nah, itu mereka tuh spesialnya di situ. Oh. Jarang mereka bikin film action gitu, jarang. Tapi kan yang terkenalnya mereka membuat film komedi, remaja, cinta atau enggak Ongbak hanya satu itu. Ongbak. Oh. Tapi itu aku yang ngerti ini cuma satu itu. Ongbak ya. Ongbak itu dia buatan ini enggak ya? Bukan Thailand, bukan Taiwan. Ongbak itu kan film tapi Muay Thai ya. Tapi yang produksi bukan GTH kayaknya sih ya. Nah, jadi yang produksi rumah produksi yang lain. Okay. Karena kalau GTH ini sendiri seringnya bikin kombinasi antara komedi horor kayak Pima atau cinta remaja atau komedi cinta remaja, komedi cinta horor itu juga komedi horor cinta ada remaja. Itu juga jadi ini meskipun dalam bentuknya series atau film gitu. Okay. Nah itu mereka udah spesialisnya di situ dan kita juga cukup mengenal mereka dengan beberapa filmnya di si GTH ini sendiri. Mungkin kita akan terpisah mungkin di tema yang lain kita akan bahas. Berarti Bung Putut ini tahu GTH karena nonton filmnya atau tahu GTH-nya dulu jadi nonton filmnya? Lebih ke tahu filmnya dulu sih. Jadi setelah itu tahu filmnya ternyata yang bikin sama di depannya setiap opening itu ada tulisan GT dan H-nya di depan kayak kalau film Amerika mungkin bisa keluar kayak Universal terus Fox, kemudian 20th Century itu. Itu jadi ada banyak logo-logo di depannya itu kan DreamWorks atau apa gitu. Kalau animasi ya Pixar gitu kan. Berarti menemukan beberapa film ternyata rumah produksinya sama gitu. Jadi kayak film ini kayaknya yang main ini juga, film ini yang main ini juga. Di cross check ternyata memang mereka berasal dari lapak yang sama kayak gitu. Mereka udah spesialis bikin ini tapi serunya itu filmnya ini nggak kerasa kalau ini film anak sekolah sih. Jadi bumbu aroma crime dan thrillernya itu kerasa banget. Jadi lebih kental di genre-nya di thriller crime, jadi kan ketegangan karena mencontek gitu kan. Jadi dia bisa bikin tema mencontek yang standar itu digambarkan menjadi sebuah film dengan ketegangan yang cukup tinggi. Memang kalau kita mencontek zaman sekolah atau zaman kuliah, di diri kita sendiri kan ada seperti berkecamuk degan, ada mungkin kalau yang ini ada soundtrack lagu yang terputar gitu kan, takut kalau ketahuan sama pengawasnya gitu. Nah ini dia bisa bikin menggambarkan situasi itu di layarnya itu tergambar seperti itu, ketegangan dalam mencontek, takut ketahuan seperti itu. Temanya sebenarnya sederhana ya, mencontek gitu ya, sederhana sekali. Tapi bisa diangkat jadi film bertemakan crime. Ini hitungannya kan juga kejahatan kan. Dipikir kalau film crime itu ya perampokan, pembunuhan gitu-gitu kan. Ini mencontek, jadi sederhana sekali, tapi nggak kerasa kalau ini film anak sekolah gitu yang sering kental dengan aroma keremajaan dan percintaannya gitu. Puber. Terus juga ini apa namanya, aspek sosialnya tuh kental banget di sini. Oh gitu. Penuh dengan nilai-nilai sosial lah. Jadi kelihatan bahwa jadi enggak kalau jadi yang menarik mungkin bukan, kalau yang menarik saya juga belum pernah nonton filmnya. Tapi saya mau tanya, kalau untuk kualitas produksinya apa standar film-film mungkin di film genre ini apa kualitas syutingnya, coloringnya itu ada yang unik nggak? Atau sebenarnya sih standar-standar aja? Jadi kalau ini mungkin karena mereka sebelumnya juga sudah punya pengalaman di banyak film sebelumnya ya, meskipun dengan bendera yang berbeda. Jadi mereka mungkin sudah punya SOP-nya gitu. SOP kalau untuk yang temanya ceria seperti apa. Nah, ini kan lebih ke arah ketegangan kan. Nah warnanya pun juga cenderung lebih ini ya, nggak seceria film-film lainnya gitu, nggak colorful gitu. Tone-nya kan kadang-kadang kan kalau kita nonton film kan tone-nya beda ya. Jadi ada beberapa memang tone, kalau saya nggak tahu istilah teknisnya, cuma saya ngelihatnya kok ada kadang-kadang yang warnanya hangat gitu kan.
kesan warnanya ada yang gelap. Misalkan kalau saya nonton film apa gelap itu, Batman-nya Christopher Ya, Nolan itu ya. The Dark Knight ya. Dark Knight itu kan tonnya beda kalau saya nonton yang sama-sama superhero tapi misal Avenger gitu Ya. tonnya kan beda. Nah kalau di film Bad Genius ini bisa digambarkan nggak tonnya seperti film apa yang mungkin teman-teman lain yang belum pernah nonton ini bisa relate, oh nanti kesannya seperti ini, atau punya memang unik sebenarnya. Kalau dibilang unik sih sebenarnya Enggak juga gitu. Kalau soalnya kan dia sudah seperti yang tak bilang tadi ada SOP pewarnaannya gitu mungkin ya. Iya. Tapi yang jelas mungkin karena warnanya yang cenderung lebih agak gelap, jadi gelap. menghilangkan aspek keceriaan remajanya itu. Oh. Soalnya kan biasanya kalau kita nonton film-film remaja Jadi gitu kesannya kan, serius gitu apa? nah, kesannya ada serius dan tegangnya gitu. Oh, iya, Dari warnanya itu kan sebenarnya kelihatan. Kalau kita lihat film-film kisah-kisah SMA atau film-film yang lain yang temanya remaja dan berbau-bau cinta, misalnya seperti Saksit. Kalau yang ini kan pernah lihat Saksit mungkin Bu? Belum. Belum ya. Saya tuh agak buta tentang film-film Thailand. Yang saya tahu sih ya Ong Bak. Di Dan- Thailand tuh yang ngertinya ya Ong Bak. Tombak kayaknya iya, tapi itu bukan produksinya GTH. Jadi iya. sering banget loh mereka nih GTH nih bikin film. Tonnya yang kayak macam-macam. Dylan mungkin. Kalau Dylan saya nonton. Nggak, Lebih dark lagi. Kalau lebih Dylan tuh kan dilihat warm ya, hangat itu dilihat. hangat ya. Ini Tonnya enggak lebih oh dia lebih ke trailer. ke thriller gitu kayaknya. Jadi ada ya warna kan nggak bisa kita deskripsikan ya dengan kalimat dan kata-kata ya, Tapi ada bedanya tapi pasti ada ya. bedanya. Bisa dilihat sendiri nanti, mungkin cek di trailernya mungkin kalau semisal Karena itu bagi saya penikmat film penikmat film ya, coloring atau kualitas gambarnya itu seringnya sangat berpengaruh. Kalau jadi saya nonton film tuh kadang-kadang dipengaruhi itu. Ya. Jadi contohnya misalkan filmnya sih nggak terlalu bagus, temanya saya nggak terlalu tertarik, tapi karena gambarnya bagus biasanya saya nonton. Jadi karena kan ada hubungannya ya, nonton film kan pengalaman visual sebenarnya. Selain apa kita dapat cerita yang bagus, mungkin ada twist di tengahnya atau penggambarannya bagus, tapi kan visual itu juga kalau menurut saya sih aspek yang penting. Makanya saya tanya di sini coloring dari si Bad Genius atau ya film Bad nuansanya Genius ini. ya. Nuansanya sih seperti ini sampaikan tadi, mungkin lebih ke menyupport jalan temanya ceritanya berarti. kali ya. Jadi mengempasis Ya, jalan ceritanya Mengempasis, dikuatkan. Kalau ini unsur crime dan thrillernya itu harus lebih didalamkan atau ditebalkan gitu. karena memang ternyata ada hubungannya gitu ya. Jadi yang produksi itu kadang-kadang memang nggak sembarangan berarti ya Bung Putri. Saya nggak tahu sih sebenarnya memang apakah itu juga menentukan Bung Putut. Saya sih Jadi, sebenarnya kalau ngelihat yang tentu. perihal pewarnaan ini, sebenarnya memang mereka sudah punya standar untuk yang akan tayang di layar lebar. Tapi kalau yang tayang di serial harian gitu ya, mungkin kalau di Indonesia belum, tapi kalau di luar sudah. Kalau di luar sudah serial-serial, bahkan even serialnya Thailand sendiri yang produksinya di sini saya juga pernah nonton 3 season. Warnanya juga cukup baik, warnanya juga support dengan temanya. Apalagi yang lebih ke atas lagi, misalnya ke Jepang atau ke Korea maupun serial di luar Asia gitu. Cuma kalau yang di dalam kayaknya belum. Tapi terlepas dari itu. Jadi ini filmnya ini sebenarnya menerima banyak pujian. Jadi sudah banyak dipuji, terus kemudian berhasil secara komersil gitu. Internasional? Ya. Asia atau? Film ini dulu ini pernah dapat nilai sempurna di Rotten Tomatoes dulu. Pas pertama-tama muncul 10. Tapi kan makin 10 dari 10. Ya. Tapi makin kesini kan adalah satu orang yang mungkin ngeposting nilai angka 9 jadi turun, atau ada yang iseng ngasih nilai 2 biar turun, itu juga ada. Nah, jadi iya serius kan ini buat namanya rating, dan itu kan selera penonton gitu. Terus kemudian juga dapat banyak penghargaan baik di Thailand sendiri maupun di
luar negeri gitu. Nah ini filmnya ini dari data yang saya dapat ya, itu mereka bisa menjadi film dengan pendapatan tertinggi di tahun itu di Thailand. Oh, di tahun 2017 itu. Nah, Berapa? Dapat berapa dia? Belum tahu ya. kalau nggak salah yang saya dapat itu infonya dalam 2 minggu pernah dapat sampai 3 juta dolar. Terus US dollar. US dollar. Terus kemudian di luar ketika dirilis sampai 30 juta. Tapi kan kita nggak tahu ya sekarang update-nya berapa, karena data kayak gini kan kita nggak bisa akses kecuali kita emang berlangganan di IMDb yang premium. Itu kita bisa dapat. Oh gitu. Tapi kalau yang ini ya kita hanya dapat data kalau mereka penghasilannya cukup tinggi lah. Meskipun sebenarnya di balik banyak penghargaannya ini banyak juga poin-poin yang janggal lah. Tapi saya nggak tahu, mungkin karena saya nggak sekolah di Thailand ya, mungkin sistemnya beda. Maksudnya gini, yang saya paling ini berarti masuk ke kejanggalan dalam filmnya itu ya. Ya. Yang Bung Putu temukan. Satu yang paling mengganjal, meskipun sebenarnya ini nggak penting-penting banget, tapi mengganjal kalau saya. Apa sepanjang dari depan sampai ke belakang itu sepertinya film ini nggak ada celah. Nggak ada celah maksudnya? Logis. Oke. Jadi yang dia lakukan itu logis. Oh, jadi jalan ceritanya itu logis. Logis. Gitu ya? Gurunya jadi memberikan contekan saat gurunya tidak melihat. Itu kan logis kan ya? Ya itu kan nggak mungkin kan dalam scene-nya misalnya gurunya atau pengawasnya ngeliatin terus dia nyontek, bahkan kita yang mau nyontek aja mikir-mikir lagi gitu. Nah itu kan logis. Tapi satu hal yang bikin saya ganjel, atau mungkin ini sebenarnya di sana logis, mungkin karena saya nggak sekolah di Thailand jadi nggak tahu. Cuma kalau menurut saya yang di waktu saya penerimaan mahasiswa baru di kampus itu minimal satu kelas ada 2 tipe soal. Oh, lah kalau ini? Nah sekarang dia mencetak ininya di pensil 1 tipe gitu. Entah saya yang lupa jadi 2 tipe di film itu, tapi seingat saya itu kayak gitu. Tapi mudah-mudahan saya yang salah. Mudah-mudahan saya yang salah. Nah, jadi itu sebenarnya yang mau saya tanyakan tadi, yang saya mau nyela ketika Bung Putut cerita bahwa dia ngerjakan soal di Australia itu kan ya. Itu kan cuma 2 orang, si Lin sama si siapa? Beng. Ya. Si Beng. Sementara kayaknya sih nggak mungkin kalau penerimaan mahasiswa skala internasional tipe soalnya cuma 1. Nah, iya dan itu. yang ngerjakan cuma 2. Ya, Dan itu modelnya berarti gimana itu? Berarti 2 orang itu ngerjakan soalnya, misalkan ada 4 tipe soal. Berarti kan ada 2 orang. Cuma 2 orang agennya. Ya, apakah dia menghafalkan apakah kayak dia mengerjakan 2 kali? Boleh nggak dia? Terus gimana caranya dia dapat soal, misalkan Link dan Beng ternyata nanti ngerjakan soal yang sama, berarti kan cuma 1 aja yang dia bisa kerjakan. Nah, itu yang paket A berarti. Yang saya agak lupa karena nontonnya ada 3 tahun yang lalu ya. Tapi ceritanya cukup membekas, cuma detailnya mungkin agak sedikit lupa gitu ya. Nah, soalnya pas zaman di Indonesia aja gitu, di sini gitu ya, untuk penerimaan seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu soalnya beberapa tipe. Yang pertama, terus yang kedua juga mata ujiannya itu nggak cuma 1 ya kan. Jadi ada bahasa matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus hari berikutnya 2 hari itu kan ya. 2 hari ada matematika. Kalau yang untuk yang IPA, saya nggak tahu kalau yang IPS, soalnya saya kebetulan ngambilnya IPA, jadi ada matematika apa namanya? Mungkin matematika kalau itu IPA. Ujian nasional, Bung. Tapi kalau internasional sama kayak senam PTN, jadi 1 hari itu rapel semua. Mungkin bisa jadi semua seperti itu. Tapi kan pasti akan ada variasi. Paling enggak ganjil genap kalau punya kita. Ganjil genap misalkan tahun lahir. Tapi kalau ini kan daftar ya nggak tahu sih ya. Ini nggak tahu, saya mungkin detailnya mungkin agak sedikit keliru, tapi mudah-mudahan saya yang salah gitu. Jadi ya nggak apa-apa, jadi supaya nanti film ini yang mendengarkan bisa tahu detailnya gitu ya. Jadi nggak spoiler semuanya. Iya, ini mau spoiler juga ternyata nggak lupa. Ya, jadi saya lupa di bagian terakhirnya. Saya cuma tahu mereka berdua bekerja sama untuk sharing jawaban. Atau ternyata intriknya di situ, Bung, yang menjadi polemik nanti di situ. Jadi cara mereka untuk mengerjakan semua soal itu
hanya dengan 2 orang dan waktu yang terbatas. Mungkin itu, Iya. mungkin petualangannya di Australia, nggak tahu sih, saya juga belum Itu juga pernah. kita belum. Saya juga Jadi agak lupa. ini malah aneh ini ya. Kita cerita film tapi kita malah menebak apa jalur filmnya di dalamnya, tapi Mungkin ya nggak apa-apa. karena udah agak lama jadi nggak fresh lagi ya. Tapi memang memorable sekali sih. Iya. Coba cek di ininya. Untuk sekarang itu Bad Genius ini skor di IMDb-nya itu, nah ini 76. Apa berapa itu? 7,6. Kalau yang di IMDb 7,6 dari 10, yang merating 16.000. Nah, Berarti kalau di rata-rata Bad bagus. Genius ini, kalau yang di Bad Genius yang di Rotten Tomatoes itu tomatometernya atau yang review dari kritikus itu masih 100%. Cuma yang audience score-nya Ya, itu 94. Gitu. Jadi sebenarnya saya nggak tahu, ini kan soalnya namanya rating itu kan ini ya, selera statistik. personal ya. Mungkin kalau kita nonton berdua sama-sama puas akan filmnya, mungkin saya bisa ngasih 8, yang lain bisa ngasih 7 gitu. Mungkin menurut mereka 7 itu sudah cukup baik, misalnya seperti itu. Itu kan namanya angka, kita nggak bisa standarkan gitu ya. Tapi kalau saya ngeliat kalau sampai 100% itu saya nggak tahu sih, tapi kalau bagi saya, kalau saya jadi kritikus, walaupun bukan kritikus ya, memberikan pengamat lah ya. Pengamat, misal saya jadi pengamat, saya kayaknya nggak mungkin memberikan ya apa ya, Nilai 100 gitu loh. Soalnya 100 itu ya, itu kan menggambarkan kesempurnaan gitu. Sementara kesempurnaannya ya gimana kalau genre khusus, misalkan genre apa, remaja cinta thriller dengan tema-tema seperti ini kesempurnaannya gimana kalau dibantah dengan lo kan actionnya nggak ada visual effect yang yang wah gitu ya. Jadi itu kan bisa jadi minus. Jadi kalau ngelihat, saya nggak tahu ini ya, takutnya ini yang menilai itu karena orang Thailand juga dan bangga dengan film Thailand itu. Apa mungkin gitu? Mungkin itu juga. Karena di Indonesia kan juga seringnya kayak gitu. Seringnya gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita ada produk Indonesia, kita over proud gitu loh. Over apa ya? Bener, over proud. Ya over bangganya berlebihan. Jadi penilaiannya jadi sangat-sangat subjektif gitu. Walaupun kalau di sini sih nggak masalah, di street wave kita memang mengedepankan subjektivitas. Ya. Jadi itu sampai 100 ya, 19 orang lagi ya. 19 kritikus gitu ya. Ya kita kan nggak tahu ya masalah nilai kan. Tapi itu diimbangi dengan si rating dari IMDb. Bukan, rating dari yang sebelahnya orang audience score. Nah, itu yang tapi jadi 94. Angka ini cukup tinggi. Ya, memang tinggi. Kan cukup tinggi. Tapi kan tidak sampai penilaian kan kita nggak punya standar bersalahnya kan. Iya, kalau soal matematika 2+2 itu 4 sudah ilmu pasti, angkanya tetap. Kalau yang ini kan masih belum, masih apa namanya, tiap orang memiliki ini yang berbeda-beda lah. Terus yang mantapnya lagi tuh sebenarnya, jadi setelah GTH itu bubar, jadi mereka itu kan punya kontrak artis ya. Artisnya tuh kontraknya under GTH. Terus modelnya di kontrak gitu ya? Bukan Dia kan modelnya kan ada kontrak. Agensi modelnya. Enggak sih, sebenarnya kayak agensi. Jadi kalau yang saya baca, mungkin ini kan kita detailkan di konten yang lainnya. Jadi GTH ini konflik antara T dan H-nya konflik. Terus kemudian sebagai penengahnya itu kontrak kan sudah tekan kontrak. Itu dioperkan ke yang G. Gitu. Jadi mereka masih syuting serial di TV atau apa gitu, masih tetap tayang untuk menyelesaikan kontraknya. Nah, tapi orang-orang yang terlihat di film Bad Genius ini itu kalau saya sih ngerasanya ini mereka cenderung baru ya. Jadi saya sudah sering ngelihat
hasil atau produksinya dari GTH. Nah, saya tuh jarang melihat orang-orang ini gitu. Oh. Jadi ternyata ini sebentar jadi aktris utamanya yang memerankan Lin itu dia debutnya tuh di film Bad Genius. Oh, Bad Genius. Jadi baru kan. Artis muda kan? Aktris bener. muda. Terus untuk masih muda apa? Masih kan temanya remaja kan. Oh, masih pakai orang yang remaja juga berarti ya? Ya. Terus apa namanya? Meskipun beberapa yang lain sudah pernah main di film-film yang lain buatan GTH, tapi sebagai apa namanya ya, pemeran figuran atau apa namanya? Figuran, support, pendukung ya? Ya, pendukung lah. Jadi kalau bukan figuran cuma empel aja bisa. Ya, tapi support pemain utama aktris utamanya atau si tokoh utamanya ini, si Lin ini dia baru, dan meskipun dia baru tapi cukup baiklah menggambarkan si Lin ini kan sebenarnya kelihatan. Jadi dari penampilan terus kemudian dari segi aktingnya itu kelihatan kalau ini orang sebenarnya cocok menjiwai perannya gitu. Nah, ini yang cukup mendapatkan apresiasi juga dari netizen atau kita mengatakan penikmat film lah ya istilahnya gitu, dari film Bad Genius. Karena ini kalau ditempar di netizen lebih liar lagi nanti menilai. Mungkin lebih liar lagi, benar. Iya. Terus satu lagi note yang kita dapat, jadi Bad Genius ini terdaftar sebagai ini film nasional, jadi National Heritage Film. Jadi Thailand ini mendaftarkan Bad Genius sebagai film heritage, apa ya, National Heritage Film. Jadi film budaya atau film enggak? Warisan heritage itu warisan nih, film warisan nasional. Warisan film nasional. Jadi emang akan turun temurun mungkin dipertontonkan ke sampai segitunya ya Thailand itu. Jadi mereka punya film pun film yang akan mereka keep sebagai arsip gitu. Arsip nasional gitu. Arsip nasional ya, termasuk film ini. Jadi dia keluar di 2017, di 2018 dia terdaftar sebagai masuk ke arsip film nasional. Jadi bukan hanya kayak film yang sekedar lalu dan lewat buat hiburan aja, tapi diarsipkan secara resmi sama ini Thailand, negara Thailand sendiri ya. Apa alasannya itu, Bu? Apa karena cuma bagus terus? Mungkin ya emang karena, atau mungkin karena rating Rotten Tomatoes-nya bisa 100% gitu. Mungkin yang pertama karena temanya mungkin ya. Temanya bagus, terus kemudian juga mendapatkan banyak atensi dari luar. Nah, jadi ini mungkin salah satu bentuk overproud mungkin. Karena ya gimana tapi, ya? Kalau beda overproud sama ya walaupun bagus, walaupun mungkin bener objektif bagus ya, tapi kalau overproud menurut saya sih kalau gimana? Budaya pop culture kontemporer itu ya sampai bisa masuk ke arsip negara gitu. Arsip negara itu, dan impact, kalau saya sih kalau dia bisa masuk ke arsip negara itu, dia harusnya punya impact yang impact itu apa maksudnya? Ya, dampak yang besar. Dampak yang lebih besar, yang signifikan itu loh. Nggak cuma urusan hiburan ini bagus gitu loh. Tapi dia harusnya ya, tapi saya kan nggak tahu. Saya cuma punya komentar aja. Jadi ini sampai masuk ke arsip negara ya, entah apa itu pertimbangannya. Tapi memang, atau mungkin memang film ini punya impact yang signifikan untuk industri film Thailand atau sepertinya benar. Jadi ternyata dari list penghargaan yang mereka dapat itu cukup banyak lah. Meskipun kita sebenarnya belum tahu nih membedakan mana yang kompetisi yang bisa semua orang daftar atau yang benar-benar prestisius gitu. Oh. Kan ini namanya juga
juga ini Atau mungkin sampai ke Oscar? dia yang ini Enggak ya. enggak kayaknya. Nominasi? Enggak, dia masuknya menang di beberapa penghargaan, misalnya di New York Asian Film Festival. Ini kan ada beberapa award di sini. Jadi ada di New York Asian Film Festival menang, terus Fantasia International Film Festival menang, Fantastic Fest, terus Toronto Real Asian International Film Festival, terus ada ini Supranahong National Film Award, Asian Film Award, terus di Bangkok Critic Assembly Award. Nah itu beberapa banyak penghargaan yang mereka bawa lah gitu. Dia menang banyak penghargaan. Mungkin dampak atau impact yang diberikan kepada negaranya mungkin ya. Atau saya nggak tahu, ini salah satu bagian ya, bukan kritik sih, tapi kok bisa ya film dengan ya maksudnya kalau heritage itu ya apalah, misalkan peninggalan bersejarah ya, yang punya urusan dengan kebangsaan tingkatnya sampai negara atau punya impact yang punya dampak yang signifikan gitu ya. Tapi kalau film, kalau urusannya cuma penghargaannya banyak, ya yang saya tahu juga banyak juga negara-negara yang punya film dengan kualitas yang tinggi tapi ya enggak. Atau mungkin negaranya emang nggak punya arsip aja mungkin. mungkin. Ya, saya jadi penasarannya itu malah di situ gitu loh. Apakah negara lain itu tidak punya? Kenapa nggak Ong-bak gitu loh, Bung Put? Karena Ong-bak itu kan mungkin bisa jadi ini menggambarkan sesuatu yang sangat khas Thailand gitu loh, dia itu gajah gitu. Tapi ya nggak tahu sih. Ini ada. Saya ngertinya kan cuma Ong-bak. Ini ada listnya tapi fontnya berbahasa Thailand ya, jadi kita nggak bisa bahasa Tagalog ya. Bukan Tagalog, kayaknya Filipina ini. Nggak tahu sih. Filipina. Pokoknya ada listnya, jadi kenapa dia list film apa aja yang masuk itu. Nah ini sebentar, ini ada EN. Bisa EN kan di Inggris kan? Nggak bisa. Bentar. Atau ternyata memang badan khusus film Thailand gitu. Juga kurang paham sih kalau ininya. Ini bisa translate otomatis nggak ya? Translate this page. Oh iya, bisa. Jadi termasuk yang dijadikan ini adalah ya Ong-bak nggak masuk sih. Rata-rata tuh filmnya film tahun di bawah tahun 90, tahun 1903, terus tahun 57, 62. Ya paling baru ya Bad Genius ini, terus kemudian yang sebelumnya itu ada Kan Kwai, film 3 dimensi tahun 2006 tentang gajah. Ini juga masuk ke National Heritage-nya dia. Monster, film tahun 2004. Nah, ini dia ada listnya sendiri. Tapi paling baru si Bad Genius tadi. 2017. Ya terlepas dari itu sih, mungkin memang Thailand punya standar tersendiri lah yang kita punya pertimbangan kultur budaya dan pertimbangan sendiri. Sampai ya kalau sampai kayak gini sih, saya sih baru menemukan ini. Jadi pop culture itu apa saja, entah itu musik, entah itu film, ya budaya populer, produk budaya populer yang bisa masuk di arsip nasional salah satu negara gitu. Walaupun itu pasti subjektif negaranya itu gitu. Betul. Ini kita mencoba ada data soal tadi ya box office penghasilannya mereka itu. Jadi mereka itu modal buat bikin film ini itu hampir $2 juta. Ya. Kemudian bawa balik 44,5. Jadi balik modalnya sekitar 20 kali lipat lebih. Ya lumayan sih. Ya 20.000 20.000%. 20 kali lipat lah pokoknya.
20.000%. Modal 2 juta balik 45 juta. Hmm. Ya kalau di kehidupan nyata sih dirupiahkan ya besar ini. Kalau dirupiahkan itu pendapatan mereka secara overall dari data yang kita dapat itu, kita sedang konversi ini. Konversi di 44 juta dolar. 44,5 juta dolar itu sekitar, bentar. Mana ini? Sorry teman-teman. Ya, ada US dolar. 27 miliar. No. Ini tadi angkanya masih, nah ini angkanya. Wow, bentar. 600. Ya, 645 miliar. 645 miliar. Hampir setengah triliun Hampir setengah triliun untuk mod. keuntungannya. Iya, bentar. Ini soalnya kita nggak ini datanya. Nah ini. Ya, 645 miliar ya kalau Ya. ini. 645 miliar. Jadi Pendapatan sampai hari ini. sampai hari ini Oh. yang kita dapatkan di internet ya. Kalau di internet harusnya sih benar, cuma nggak tahu. Dari MDB ya. Jadi Ya, kemungkinan Ini filmnya durasinya 130 menit standar lah ya. standar, jadi sekitar 2 2 jam. jam 10 menit gitu. Genre apa untuk ininya? Ratingnya ini Remaja, cocok untuk remaja. Oh. Jadi mungkin kalau di Indonesia kayak dengan bimbingan orang tua gitu ya, Oh iya. bukan masuk ke dewasa. Jadi Supaya nggak nyontek juga. ya mungkin biar nggak nyontek, tapi ya nyontek ya tergantung individunya. Iya. Dan rencananya gitu, ada rencana kalau sepertinya mau dibuat series, tapi Series? iya, Oh. tapi kita nggak tahu apakah ini akan dilakukan ya. Hmm. Jadi ada artikel juga kalau mereka itu sedang memproduksi Bad Genius ini sebagai new TV series. Oh. Jadi TV series yang akan ditayangkan di Thailand dan rencananya akan tayang di 2020. Nah, kita mungkin akan Tahun review ini? lagi ya. Tahun ini. ya. Oh. Castingnya itu ada, Melanjutkan film atau kurang enggak? tahu castingnya. Sebentar. Ya, jadi baru di Wacanakan atau gimana? Emang sudah diproduksi berarti ya? sudah keluar official beritanya. Oh, iya. Nah, jadi untuk Lin ini sendiri pemerannya ganti. Oh. Pemerannya ganti mungkin karena Lin ini mungkin akan diplotting jadi ini ya, aktris layar lebar aja kayaknya. Jadi Oke. untuk yang serial ininya diperankan oleh apa ini? Susah nama. Namanya cukup sulit, tapi panggilannya Yap. Jun. Oh, Jun. Jun Jun BNK 48. Oh. Mungkin Apa ini BNK 48? Bangkok. Oh, kayak di sini JKT 48 gitu ya. Yes. Oh, iya. Apa perlu kita adakan topik pembahasan ini sendiri? Ya mungkin bagi teman-teman pecinta Kita- film Thailand gitu ya. Bisa. Ini ada rekomendasi dari Bung Putut, salah satu film Thailand, yang Bad berjudul Genius. Bad Genius. Bad Genius. Jadi orang genius yang bad. Ya. Bad Genius gitu ya. Dengan cerita remaja skala internasional atau gimana Yang penggambarannya? mencontek skala internasional. Ya, jadi Jadi kecurangan. cheating to another level. Oke. Biasanya nyontek cuma ujian kenaikan kelas, ulangan bulanan, ulangan harian, bahkan kenaikan kelas. Tapi Lulusan gitu ya. ya ini dibawa sampai ke level internasional karena mereka mau nyontek di skala Mau pengen masuk universitas di Amerika. Amerika. Nggak tahu kalau di sini bisa nggak pakai joki gitu. Kalau di sini kan Indonesia kan cukup ramai dengan
joki, masuk penjokian kampus gitu ya. masuk kampus negeri dengan joki misalnya gitu. Iya. Mungkin bisa ide menarik buat produser atau produsen film untuk mengangkat tema joki. Penjokian ya. Belum pernah ini, belum Iya, ada yang ada iya. film yang bertemakan joki-joki seperti ini. Oke. Ada lagi Bung Putut dari film Bad Genius nih, poin-poin yang menarik atau kejanggalan lagi mungkin. Tadi kan kejanggalannya di plot Di ceritanya, plot ceritanya, tapi ya. kan agak-agak lupa jadi ya ini ya. Tapi harus di Nanti review teman-teman lagi. berarti. teman-teman bisa cross check sendiri mungkin. Nonton entah gimana caranya gitu ya. Kita nggak merekomendasikan link-link tertentu gitu ya. Silakan cari sendiri. Ya. Kita nggak menyediakan linknya gitu ya. Mungkin Tapi gini Bung Putut, ini di maksud saya kayak gini. Misalkan kalau saya senengnya nonton film superhero gitu ya, itu cocok untuk misalkan direkomendasikan film Batman gitu ya. Nah kalau ini rekomendasinya untuk orang yang seneng dengan genre apa gitu. Jadi tahu nggak ya, maksud saya tahu ya. nangkep. Jadi ini sebenarnya dari ceritanya sih sudah cukup unik sebenarnya. Jadi atau mungkin umum gitu loh. Umum Semua orang kalau dengan kalau tema bisa sih nonton ini gitu loh. soalnya bisa relate dengan temanya kan. Maksudnya di dunia ini iya. siapa sih yang nggak pernah nyontek gitu kan? Iya. Cuma bisa ngelihat variasi nyontek ini bisa dibawa sampai sejauh ini. Nah itu mungkin kalau di real life kita sering lihat, tapi kalau di film kan sepertinya belum gitu. Nah mungkin berarti ini cocok untuk semua orang yang pernah remaja, pernah sekolah, pernah curang lah ya. Pernah curang dan pernah ujian gitu ya. Benar. Jadi bisa lah kalau dibuat tontonan sambil WFH gitu kan. Jeda-jeda WFH. Saya nggak bilang kalau pas kerja nonton film ya. Jadi pas jedanya mau nonton atau lagi bosen jenuh PSBB bisa juga nonton ini. Atau mungkin butuh variasi tontonan lain. Mungkin karena kebanyakan film Hollywood atau mungkin kebanyakan nonton Bollywood. Idenya gitu juga cukup fresh. Ternyata di level Asia pun ada film yang punya kualitas yang bagus. Bagus. Nah, kita nanti juga akan share film-film lain yang di luar radar kayaknya ya. Ya kita butuh sesuatu yang ya kadang-kadang orang itu senang dengan sesuatu tapi juga ada bosennya gitu ya. Ini kalau saya juga nggak tahu, saya juga belum nonton, tapi mungkin bisa jadi alternatif gitu ya. Nanti habis ini kita nonton lah. Habis ini kita nonton, tapi linknya nggak disediain. Itu aja. Oke. Ada lagi Bung Putut? Sementara itu aja kali. Oke. Ini tadi ya pembahasan di segmen street scene gitu ya. Salah satu film Thailand yang direkomendasikan Bung Putut, Bad Genius, Take Cheating to Another Level. Very recommended. Sangat direkomendasikan. Oke. Juga bagi para pecinta film Thailand. Tapi kayak kalau saya ngelihatnya memang Thailand ini ada penggemarnya, ada pasarnya tersendiri ya di Indonesia ini. Orang-orang yang seneng film-film Thailand ini. Mereka selalu menyajikan ide yang mereka siapkan dengan unik dan mudah dicerna. Jadi renyah lah. Oke, sip. Itu tadi obrolan kita tentang Bad Genius di segmen Street Scene. Terima kasih sudah mendengarkan Street Wave episode ke-7 ini ya. Ini Street Scene kedua kalau nggak salah, Bu. Setelah yang Punisher kemarin. Setelah yang Punisher, yang belum mendengarkan mungkin teman-teman bisa ngecek obrolan kita tentang The Punisher. Ada lagi Bung Put? Sudah nggak ada? Itu aja. Itu aja. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Haris Aribowo. Dan saya Putut Bagaskoro. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.